Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa di meditasi. Berdoa, dimulai. Berdoa, dimulai. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita pegangkan tangan dulu ya. Dengan mengingatkan sebuah musik ya. Coba didengarkan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi tenang, saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bergerak. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, lalu tetap rileks. Rilekskan kedua bahu. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan bagian kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang elemen struktur ya, elemen struktur pada kalimat. Nah, sekarang kita akan masuk di materi tentang gaya. Ada yang tahu tentang gaya? Ada yang tahu tentang gaya? Gaya, ada yang tahu? Yo, siapa? Ada? Oke, saya kembalikan kembali ya tentang gaya atau tentang ilmu statika apa yang kita pelajari hari ini. Ya? Ya? Hitungan bangunan boleh. Yang lebih lengkapnya lagi, coba ada ilmu yang mempelajari kekuatan stabilitas dari konstruksi bangunan dan bagian dari bangunan. Jadi ilmu ini mempelajari tentang menghitung atau mengetahui kekuatan atau stabilitasnya, ya. Di mana ada gaya, ada gerak ya, ada aksi, ada reaksi ya. Gerak benda dipisahkan menjadi 4 bagian ya. Jadi ada statika, kinetika, dinamika, dan hidromekanika ya. Nah, statika itu sama dengan keseimbangan ya. Kemudian ada kinetika, sama dengan gerak, kemudian ada dinamika, disebabkan oleh gerak benda. Kemudian ada untuk mekanika. Nah, tadi Bapak katakan apa definisi dari gaya? Kira-kira apa? Sesuatu yang menyebabkan benda yang dia menjadi bergerak, atau sesuatu yang menyebabkan benda yang sedang bergerak mengalami perubahan gerak, tempat, ya, posisi tempat, betul. Kemudian kalau dalam konstruksi atau dalam perkembangan konstruksi, simbol gaya yaitu P ya, di mekanika itu ada P dan K. Sedangkan satuannya bisa berupa kilogram atau ton ya, ton ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan tampilkan materi sebagai pendukungnya. Jadi Anda saja menyimak videonya seperti apa yang sudah aku pelajari hari ini. Ya. Jadi tadi sudah kita inti ya, ada inti, ada pendorong, ada inti dan ada penutup. Oke, sekarang kita masuk kembali di materi kita kembali yang tadi saya sudah sampaikan. Coba ya disimak videonya.
Nah, jadi episode kali ini yang membahas tentang porsi. Mau belajar, tahu tidak? Menyebabkan sebuah benda suatu bayangan yang bekerja pada suatu benda dapat menyebabkan benda berputar atau tidak tergantung porsinya. Jika letak dekat pintunya berjauhan dengan engsel pintu, kita akan mengeluarkan gaya yang lebih sedikit. Itulah penjelasan penerapan konsep momen gaya terhadap letak dekat pintu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah hanya saja yang ada Dari kedua video tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerjaan kita hari ini, di mana kita dituntut untuk mampu memahami gaya dan gaya. Ini tugas kita secara praktis, ya, dengan beberapa metode. Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa gaya adalah menjadi sebab perubahan dalam keadaan diam atau keadaan bergerak, di mana sehari ternyata bahwa bagi sebuah gaya gerak menjadi tanda yang besar dari sekalian ya. Oke, yang contohnya tadi seperti pintu. Ketika kita membuka pintu, itu adalah bagian sudutnya itu adalah poros, kemudian bagian lengannya itu di sebuah benda yang bergerak. Tadi kita lihat poros kan, ada poros yang disebutkan, kemudian ada momen torsi. Jadi di poros tadi itu adalah momen terhadap sebuah benda, di mana sebuah gaya berbeda pada benda tersebut, tetapi garis gayanya tidak melalui pusat benda. Nah, di situ kita dapatkan keterangan nanti dari kedua video tadi. Dan video ini ada tadi disebutkan ada momen positif dan momen negatif, ya, di mana momen positif itu jika setara dengan jarak jamnya, ini benar, jika setara dengan benda, ya. Kalau momen negatif, berarti tidak setara. Nah, di sini kita akan pelajari tentang tadi ya, arah momen tadi dikatakan positif dan negatif. Kemudian jangan lupa ya, di momen itu sumbernya adalah M, P itu sumbernya adalah gaya, kemudian A kecil itu adalah jarak. Nah, momen dari resultan gaya yang sama dan juga aljabar dan momen gaya itu terhadap yang ditetapkan secara garis besar dapat diuraikan kembali penggunaan proses ruangan sebagai berikut. Jadi resultan, ada yang dikatakan resultan. Berarti resultan itu dikatakan mencari atau gaya pengganti ya. Bukan gaya pengganti. Oke. Kita lanjutkan kembali di bagian selanjutnya. Contoh yang lain tentang momen gaya. Ini ada contoh video sama tadi tentang momen juga, momen gaya. Ini ada video
Yang jumpa tadi. Baik, di contoh yang lainnya. Momen sudah paham ya tentang momen sampai yang terus ya. Gaya tadi, gaya itu sesuatu yang bukan bergerak dan menjadi bergerak. Lalu sesuatu yang yang sedang bergerak mengalami perubahan gerak. Nah, di sini saya sudah bagikan kemarin, saya sudah dipelajari tentang gaya. Bisa ini kemarin. Untuk menghitung cara menghitung resultan gaya, ya, yang kemarin saya sudah bagikan tentang gaya yang cara menghitung gaya dan secara analitis dan grafis. Sekarang saya akan mempertegas kembali tentang apa yang Anda pelajari di yang sudah dilihat dan yang sekarang ini yang saya akan tampilkan. Di mana salah satunya itu kalau kita lihat, nah, ada garis kerja yang sama, ada dua garis kerja yang sama, ada satu yang berlawanan arah dengan garis kerjanya. Nah, itu diketahui tentang resultan dan arah gaya yang dihasilkan untuk satu di 25 Newton, kemudian yang kedua 15 Newton, dan yang ketiga 30 Newton. Nah, yang satu ini berlawanan arah dengan F2 dan F3 ya. Untuk mencari secara analisisnya itu, jadi F2 ditambah F3 anti positif ya. Kalau dia ke arah kanan, itu dia positif ya, itu jadi dia negatif. Nah, yang kita pahami di sini, hipotesis haruskan dua buah gaya yang dilukiskan dan bersetara dan dapat dibentuk tertentu dari jajaran jenjang dua buah tadi, sisinya dalam besar dan arah letak memutuskan kedua komponennya, ya, di mana pada titik sudut di mana kedua komponen itu bertemu. Oke. Yang kita ketahui adalah dua orang anak yang sedang juga berpikir. Nah, di sini juga kita bahas tentang torsi atau momen, di mana tadi kalau dia arahnya ke kanan, kemudian negatif ya, torsinya ke satu ini negatif, torsi kedua negatif, torsi ketiga ada positif. Ini ada beban, kemudian ada titik tumpu, kemudian ada bebannya yang terangkat tadi. Kemudian di sini ada berapa panjang
banyak. Ya, contoh tadi yang saya sudah jelaskan tadi, yang M1, M2, M3 itu tidak sama garis kerjanya, di mana M2 dan M3 itu garis kerjanya sama, kemudian M1 lagi juga sama. Baik, di sini Bapak akan memberikan contoh soal sebelum kita mengerjakan soal yang pertama untuk arah gaya dan arah gaya, di mana tadi sudah kita lihat video tentang ada tiga garis yang arahnya garis kerjanya tidak sama. Nah sekarang Bapak akan menunjukkan bagaimana.
Ini Pak. Selesai semua? Ya. Nah. Tidak ya? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran awal hingga pada akhir menjelang selesainya akhir kita pada hari ini? Ada yang bisa memaparkan? Ya. Yang pertama referensi kaya. Jadi referensi kaya adalah sesuatu yang membawa benda, ya, membawa dia menjadi bergerak atau sesuatu yang membawa benda yang bergerak mengalami perubahan gerak. Ya. Ada lagi kan? Itu sekali. Ya, silakan. Ketika adalah ilmu yang mempelajari keseimbangan gaya dengan gaya tersebut
Ya, betul sekali. Boleh? Statistika bangunan adalah ilmu yang mempelajari kekuatan dan stabilitas dari konstruksi bangunan. Ya, betul. Dari gimana? Ya. Momen tertentu untuk mencari momen tertentu gaya dan bidang. Ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu gaya dari benda diam menjadi bergerak, kemudian ada momen atau dengan kursi, momen positif, kebetulan positif, momen untuk mencari momen gaya dan jarak. Kemudian untuk mengetahui momen positif, berarti dia searah dengan berunang, ya, kemudian negatif tidak searah. Nah, yang berarti kita lihat di sini momen dari rasukan gaya yang sama dengan jumlah aljabar dan momen gaya itu terhadap itu yang ditetapkan secara garis besar dapat diberikan kembali. Mungkin itu dari pemaparan atau pembahasan Bapak, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda sekalian. Nah, sekarang dilakukan dulu perhatian sebelum kita menyelesaikan pertemuan perdana. Sudah dilakukan jam besarnya jelaskan lagi ditunggukan ya. Jadi ya, nanti ya. Oke. Sekarang sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya akan segera menyiapkan. Oke, kita lanjutkan aktivitas. Oke, sebelum kita bergerak, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa.